Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal kita selalu taat kepada Allah, kita akan jadi orang terhormat. Allah tidak melihat wajah, tidak melihat potongan pangkat dan kedudukan, ya kan? Yang dilihat Allah itu apa? Ketaatan kita. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa dari kamu itu yang dimuliakan Allah. Ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, itu suaranya bagus. Kalau dari likili di kuli, ya kan, itu kulinya hitam dari kupiah Medan, Bang. Kalau dekat nang kalamnya suruh segala ada Nabi, karena giginya putih, tapi dia masuk surga. Bilal, saya ketika Isra Mi'raj mendengar telapak kakimu, telapak terompamu berbunyi di surga. Bilal, kenapa bisa begitu? Allah telah mentakdirkan kamu masuk surga. Apa amalmu, Bilal? Saya tidak melupakan salat 2 rakaat sesudah berwudu. Jadi rupa salat Bilal itu kalau tidak ada instruksi dari Nabi, diredai oleh Allah. Pada kulitnya hitam, asyahok pada kuningnya tu Pak, atau saudara kunting, nampak kamu sekali, kan? Jadi tidak tergantung kulit. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah semua. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra' itu petir, bahasa awaknya patuih. Ya kan? Ar-Ra'du patuih. Patuih kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau itulah menjadi pantun di orang awak. Guruh patuih penubo limbe pandan tajamu di Subarang, walaupun 700 dicarikan nube, ikan badan batamu mangko sanang. Tanyalah ke orang berpacaran, ikan sakinya tu di ube, biarlah hendak 700 na ube asa batamu jo pacarnya. Jadi surat Ar-Ra', surat petir. Di dalam surat petir ini Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya di dalam surat Ar-Ra'du ini Allah berfirman bahwa orang-orang itu nanti sekeluarga ada masuk surga. Jadi bapaknya, ibunya, menantunya, anaknya, cucunya, semuanya masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang datang malam ini, ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau saya meminta kepada Allah lebih dari itu, Pak. Ya Allah, semua jemaah yang pernah mendengarkan pengajian saya, kemudian pengajian itu dipahaminya, kemudian diamalkannya, ya Allah, di dunia saya sudah dapat ganjaran pahala dari Engkau sebagai menebar ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, ya Allah, orang-orang yang mendengar pengajian saya, baik secara langsung maupun melalui video, masuk alanya sadonyo ke dalam surga, ya Allah. Itu permintaan saya, Pak. Jadi saya tidak ingin kita bersilaturahmi di sini saja, di dalam surga nanti. Lah ingin apa-apa ibu-ibu bertamu jambo di surga. Atau bertamu lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertamu lo jauh sahabat-sahabat Nabi sadonya sampai Nabi Adam. Nabi Adam tu lain tak patah liawak mencaliknya tu ustaznya tinggi. Kita setinggi Nabi Adam itu pula dalam surga nanti, Pak. Sekarang kita kan beragam ini, ada yang pendek, ada yang setengah pendek, ada yang tonjang, ada yang tinggi. Iya kan? Kulit, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang kuning lancip, ada yang hitam kaliang, ada yang hitam pakai. Iya kan? Nanti di surga tinggi kita rata-rata setinggi Nabi Adam. Kulit putih rancak. Jadi nan hitam-hitam kau sabar saja. Asal masuk surga nanti kulitnya pun, aku berala ke hitam orang. Sudah baju hitam pakai lo, kulit hitam pakai lo baju hitam. Tu kupiah merah. Ini apa?
Gitu akan. Tapi nyodek ketua musaji sabar, jadi ketua musaji kau pak jadi pengurus musaji banyak upik dari puji. Sebab orang menonton santiang daripada orang main. Sabar saya nak, iya kan? Nanti putih rancak tinggi. Karena dia sabar. Itu penduduk surga itu nanti. Wajah sama dengan pemuda umur 25 tahun. Ya Allah, kunalah bantu taruang bawa gua nanti mudah kali. Ya. Apa ni memperhatikan taruang bawa? Actually lah bentuk itu bentuk lah kayak itu. Dia mau murah sih tandonya pak. Pulang mau mengaji ke kampung ke Baso dari Padang. Baso bo anak SMA. Pabilo pulangnya. Kutikombo mau balik muda dulu mau 30-an. Pabilo pulang dah. Kini dah mau anak SMA muda yang mana? Sadonya yang cari lah putih, bulu mata putih, bulu hidung putih, abu putih, janggut pun. Jadi kalau lah segala putih kau mangga karajo awak lai. Janggut lah putih serupa perak, tandonya badan lah tua, amal salih nan ke kita apa banyak. Mudah-mudahan nanti masuk seru go je lai. Karena surga itu luar biasa. Yang pertama orang yang akan dapat masuk surga itu apa? Orangnya rajin membangun fisik masjid. Ini sudah indah seperti ini. Orangnya juga rajin memakmurkan kadang-kadang pak, zaman kini malah banyak orang bikin masjid dengan uang pribadi pak. Setelah siap masjid itu diwakafkan ke masyarakat. Yang paling sulit itu memakmurkannya. Iya kan? Bagaimana jamaah itu seperti ini terus di suatu masjid. Kalau jamaah mau keluar pak, temui tidak ada masjid. Berapa banyaknya rumah di komplek-komplek, kan? Tapi sebagian orang tidak mau ke masjid. Sama je orang buat keranda mai pak di kampung tandu namanya. Kecik Pak RW pada meminjam nyawa ke orang lain. Kita buatlah keranda mai kau pak tandu. Jadi iko 50.000, ko 100.000, ko 200.000, ko 250 nya buat nampak yang rancak tu stainless steel anti karat, iya kan? Sahabat kalah rancak. Aku cepat air kalau sianang ke dahulu naik kata celam tunjuk. Lah ada nama seorang mengalu apitih pembuat tadi amunya. Akabanyakan cuy itu orang kini pak. Tidak mau meramaikan Coba bayangkan Bapak Ibu, iya kan? Kalau salat maghrib kita sekarang ini berapa ini? 3 rakaat kan? Kalau salat kita di rumah, tidak pergi kita ke sini salat maghrib. Bapak ingin mendapatkan pahala sebanyak pahala di sini. Bapak harus ulang salat itu 27 kali 3 rakaat. Coba bayangkan itu, 27 kali 3 rakaat. Kita mulai sekarang salat itu di rumah jam berapa siapnya nanti? Sampai pagi. Tapi kalau datang kita ke masjid, pahala yang 1 kali tadi sama dengan 27 kali di rumah. Namun yang dijanjikan Allah ini pahala itu gaib. Sedangkan manusia ini kerap kali menerima upah itu yang nyata. Iya kan? Atau kadang-kadang kurang yakin orang entayun entak. Entayun entak, tak yaleh aja. Tak ada nampak 27 itu. Dia gaib pahala. Tapi kalau ditukar oleh Allah dengan yang nyata pak, saya yakin ramai. Kecil Allah ke malaikat Mikail. Mikail kan membagi rezeki pak. Sinilah aja. Apa kabar ya Allah? Sekarang diubah lagi supaya manusia itu ramai ke masjid. Baca rumah ubahnya ya Allah. Kalaulah sudahnya salat beko, persiapkan bara jamaah tu banyaknya nan salat, ka pulang, ya kan? Agihnya bare 27 gantang seorang. Etong jamaah tu agih bare 27 gantang. Beko salat zuhur betulo, salat asar betulo sampai isya.
Ambo yakin Pak, ndak kata muai-muai anu saja. Kalau itu Paknya, iya kan? Nah artinya kita ndak laku membeli bare leher tu Pak 5 kali 27 gantang lepe bare sehari. Iya kan? Menggalih bare awak nak. Ndak membeli bare. Tapi yang namanya upah pahala itu gaib. Bagaimana kita meyakininya? Iya kan? Jadi dalam kita membuat masjid ini secara fisik itu udah betul, iya kan? Sana tiawa semuanya diukir dengan kaligrafi nama-nama Allah. Apa yang kurang rasanya kalau dingin dikasih AC, iya kan? Tempat beruduknya bersih, harum. Kalau tidak kalah kita dari bandara WC-nya harum. Jangan hari yang seketik yo bali alat pembersihnya. Nah, itu kan fisiknya, ya kan? Tetaplah kita memakmurkannya. Itu salah satu orang yang akan jadi isi surga. Wa aqamus salah. Adona lebih bawayo dari itu lah Pak. Orang Islam tidak salat. Iku orang Islam pemalai ke masjid. Itu kan kita baca baru tadi. Orang Islam mau membangun, keluar duitnya, dia tidak mau berjamaah ke masjid. Lumayan juga itu. Yang parah itu orang Islam yang tidak salat. Kira-kira di mana negara ada enggak? Banyak. Iya kan? Di kampung saya juga banyak. Nah, sudah tidak salat Pak, tiap hari Minggu nyo memalu anjing di Toto. Ini orang Islam mah? Heran orang Batak. Orang Islam. Iya kan? Kita orang Batak tidak ada anjing di rumah. Karena tiap nak dapat di dabiah di ulai. Ada orang Islam nyo pelihara anjing nyo palu. Iya kan? Dia kan tahu anjing itu menurut agamanya najis. Apakah dia sama bajunya tadi nanti kembali dari itu 7 kali dibasuh salah satunya dengan tanah suci? Jadi orang Islam yang seperti itu lebih parah lagi Pak, menipu dirinya. Ya kan? Sudah tidak salat juga melakukan yang dilarang Allah. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia dengan binatang itu instingnya tajam, akalnya tidak ada. Manusia akalnya tinggi, instingnya kurang. Nah, di mana contohnya? Saya teringat tsunami di Aceh, Pak. Seluruh orang Indonesia yang hidup di zaman kita sekarang ini, yang sudah di atas 15 tahun lah umurnya ketika tsunami Aceh itu, dia tidak akan lupa itu lagi. Tsunami itu kan sekali itu baru ya Pak, ya kan? Sekali itu baru kita dengar istilah tsunami. Karena tsunami itu tidak mungkin 1 kali seminggu datangnya, tidak mungkin. Sekali ratusan tahun mungkin aja generasi yang datang sudah lupa lagi, ya kan? Bapak Ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, kata orang-orang yang tidak terkena tsunami ketika itu, sesudah hari gempa, ya kan, itu burung-burung laut, kan ada burung spesial di laut mencari makan, Pak. Mereka lari semuanya ke bukit, berbunyi, kera di atas bukit juga heboh berbunyi, ya kan? Nah, instingnya tajam. Rupanya gempa yang dahsyat itu membuat dasar laut pecah. Ya kan? Jadi ketika tenang setengah jam itu, yang pecah itu menghirup air, sehingga air menyusut. Air menyusut, otomatis ikan banyak karena air tidak ada. Manusia karena instingnya tidak tajam, ya kan? Dia kejar ikan itu. Mereka pesta-pesta, ada tari-tari setengah telanjang itu tepi laut tuh. Hari kan hari Natal tuh. Iya kan? Mereka kejar ikan banyak ini.
Ini kita beruntung, ini banyak ikan, air menyusut. Sedang merebut ikan itu, tibalah ombak jadi yang retak itu, laut yang pecah itu Pak, dipertemukan oleh Allah kembali. Air sudah penuh di dalam. Iya kan? Keluarlah air berkecepatan 2450 km per jam. Sedangkan pesawat membawa kita ke Mekah saja kecepatannya hanya 900 km per jam. Kecepatan tsunami itu 2450 km per jam. Tidak satu pun yang bisa menghindar. Burung laut tidak kena, karena mereka tahu akalnya tidak ada, tapi instingnya tajam. Jadi makhluk ini macam-macam kelebihan diberi Allah Pak. Begitu juga kerbau Pak, kan dibajaan orang di sawah di kampung, iya kan? Dielo bajak tu kerbau di muka. Kerbau itu ada tidak akalnya? Tidak ada Pak. Setahu saya kerbau itu dibawa ke pasar, tidak bahasa betilanjang. Dibawa ke bandara mungkinnya tidak bahasa benda baju itu, tidak ngandui celik orang. Tapi instingnya tajam Pak. Kalau orang membajak di sawah, ya kan? Kemudian semenjak pagi kerbau itu dipasangi, sesudah itu jam 12:30 orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anyolan suam tagak Pak. Tak nyelo bajak lah. Kecil orang di belakang, bang pernah nyelo bajak. Tak terang ada orang azan. Kasalat waang kecil orang kau kakabau. Aden de malo salat dan kabau. Waang kan orang kan. Orang itu disuruh oleh Allah salat bukan untuk keperluan Allah, keperluan kamu. Komunikasi kang langsung dengan Allah. Saya juga beruntung kalau kamu salat. Untungnya kecil orang baca. Ambo bisa istirahat, bisa berkubang, bisa makan rumpui. Waang taruh ke kamar mandi, taharah, beruduk, ang salat. Sudah tu bikuang minum kopi. Ambo lalapek lo pane, ambo membaca lo awak balik melaki waktu asar masuk aja. Sekarang pertanyaannya kepada jemaah, benar tidak usulan kerbau tadi? Benar kan? Kalau ada orang mengecek salah, itulah sakit orang. Kata orang nama baca kok sawah seketek saja. Taruh salah. Ambo ndak lo salat. Alai sama orang jadi nama juga. Masih banyak tak orang Islam yang tidak salat itu? Untung saja umat Nabi Muhammad orang Islam gini Pak. Kalau umat Nabi Musa dulu langsung disumpah jadi babi dan disumpah jadi kera. Lihatlah Al-Quran. Qiradatan khasyiin, mereka disumpah jadi kera, meninggalkan salat ketika menangkap ikan. Ya kan? Jadi kita yang sudah salat ini, yang namanya salat wajib, kalau bapak ndak musafir, bapak si mukim, tinggal kita di sini, masjid mudah dari rumah, akses jalan ke sana baik, pakai beton, kiri kanan lampu penerangan banyak, ya kan? Kita tinggal di tempat yang ramai, janganlah salat di rumah juga. Makmurkan masjid kita yang indah ini. Kalau tidak kata Nabi, masjidmu sama saja dengan kuburan. Sekarang kuburan kan dikerami orang Pak. Masjid dikerami, kuburan dikerami. Ada tidak kegiatan ibadah di kubur itu? Tidak ada. Masjid yang indah kalau tidak ada jamaah di sana, sama saja dengan kuburan. Ya kan? Kalau salat-salat di rumah, salat-salat sunat kerjakanlah di rumah, tidak apa.
Satu. Ditambah sekarang lagi sudah kita salat berjamaah, bapak ibu berniat mendengarkan tausiahku sama nanya ndak ada nanti disampaikan dek buya-buya, cuma gaya cara orang menyampaikan beda nanawa ingin menonton ustaz nan itu tuh. Aku diundang lo Ustaz Oren, lo gayanya. Iya kan? Diundang lo Ustaz Muhammad Arif nan dari Piaman tuh, lo gayanya. Akan itu tuh. Itu mengko kadang-kadang awak banyak pergi ke surau kok Pak, ndak menerapkan pengajian balik sikor, menonton Ustaz. Pindah sikor di tempat lain. Iko Ustaz nan di YouTube tu datang gini mah kita tonton je lah sama-sama Ustaz kelera tu je. Itu tu. Mata malu je kelera tu kok. Jadi niat itu harus diperbaiki. Apa keuntungannya kita seperti sekarang? Kalau melihat saya kan sudah di YouTube aja udah tuh. Iya kan? Jadi kaum muslimin orang yang kerap kali mendengar saya di YouTube tuh kalau tamunya Pak, nyola rasa kerap saya mau ambo tak telongo-longo saya hanya pacik-pacik si bau ambo tak. Buya, ambo penggemar buya aja. Pina merah pacik tu laki-laki nak berzina. Kok bersih kalau salah lah tu. Ya kan, karena dia kerap kali menonton YouTube. Tapi apa bedanya dengan kita yang datang sekarang? Kalau kita semuanya yang datang ini termasuk saya yang menguraikan tausiah, sama-sama ikhlas kita Bapak Ibu. Semenjak kita turun jenjang rumah kita tadi, iya kan, sampai nanti ibu dan bapak tiba di rumah kembali di jenjang pula, baru berhenti malaikat mendoakan kita. Doanya itu Ustaz, ya Allah ampunkanlah dosa jemaah yang sedang mendengarkan tausiah secara langsung ini, live streaming ini. Ya kan? Kenapa ya Allah? Dosanya yang kecil, dosanya yang besar. Dosanya dulu dia sudah terlanjur berpacaran, dia tidak tahu. Ambo kan ajak gini menyampaikan karena muda-muda Pak, jangan berpacaran kalian. Kalau bahkan nanti nikah saya, pacaran tu berdosa. Artinya kalian Pak, apa enggak pacaran? Iyalah Pak lah telonsong, tak tahu dulu kan. Dulu yang tak tahu loh mana Pak. Kan? Akhirnya muda-muda jangan ditiru lah Pak tu. Kalau kena nanti langsung ni nikah, pacaran berdosa. Lebih-lebih pacaran tu 5 tahun loh. Semua jo kredit anda. Berdosa kita. Yang kedua doanya, ya Allah, mereka ini majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, mereka mendengarkan pengajian, masukkanlah seluruh jamaah ini ke dalam surga. Malaikat yang lain amin. Itu keuntungannya awak secara langsung mendengar kaji sekaligus salat berjamaah, tidak melalui YouTube. Di YouTube tidak dapat itu. Bapalo jo pindah soalnya ikut palonya. Iya kan? Tapi ada yang tidak dapat doa itu walaupun dia hadir sekarang. Mudah-mudahan tidak doa Pak. Ada yang tidak dapat doa malaikat itu walaupun dia di sini sekarang. Siapa Ustaz? Orang nan banyak utang tapi gali membayar. Itu ndaknya satu ndaknya doa ni malaikat. Tu Pak. Jadi kalau ada Pak nan itu pulang salalai. Alah. Nasi lamaknya sangko katan mau tang lama membayangkan. Ado-ado saya alasannya kau membayar tu Pak. Kalau kau utangnya lunak giginya dari lidah. Coba yang anda Pak tu berapa hebatnya nyo merayu orang supaya nyo dapat utang. Nyo lunak giginya dari lidahnya. Nah, tapi kalau kau membayar, ado-ado saya alasannya.
Tapi kalau ada niat baik untuk membayar, dapat doa malaikat itu. Nanti muka suiko tidak ada niat tidak ada pengenanya itu nak membayar. Itu tidak dapat dari doa malaikat. Dua, tidak kayo hanya doa Ustaz. Ada orang ngecek itu saya doanya yo ampunkan dosa orang ko, masuknya ke dalam surga, lapehnya dari azab neraka, azab kubur. Itu doa malaikat. Kak bang kau ndak kayo awaknya doa dia malaikat tu Pak Ustaz. Malaikat tu lah tahu Pak bahasa orang ko sadonyo malaikat lah tahu iko nang ka kayo, iko nang ka banse, iko nang ka jadi ustaz, iko nang ka maliang kota menzaji je. Malaikat tu lah tahu. Iya kan? Jadi dia tidak ada mendoakan supaya orang miskin jadi kaya. Cuma tambah rezeki. Ada doa malaikat tambah rezeki mereka. Rezeki itu Pak bukan uang. Uang ya juga. Rezeki itu apa? Pertama kesehatan diberi Allah. Dipergunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah. Kalau kekayaan, berapa banyak kekayaan di negara Bapak? Tambang emas, tambang nikel, ya kan? Tambang timah. Tapi nang kayo siya di tambang awak tu, orang asing, dia awak tinggal tarik tambang sana. Ya kan? Melo tali itu ke sini, melo kemari. Mana kue? Aneh. Jadi kaya itu sudah ada takdir Allah. Tidak usah didoakan malaikat itu. Rezeki yang paling utama itu badan sehat, umur diberikan oleh Allah, bermanfaat untuk taat kepada Allah. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas man tula umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia tu dipanjangan umurnya menurut kehendak Allah jo, tapi baik lo karajonya. Ya kan? Ibu-ibu kepada suami saja berbuat baik bu, masuk surga. Percayalah kepada saya. Tidak usah ke orang lain dulu. Ke suami ibu saya berbuat baik. Ya kan? Bab itu suami itu junjungan. Ambo jalehin cik-cik. Kalau ibu menanam kacang, dia junjung. Anan membalik junjung atau kacang? Kacang nama membalik. Nyawa itu junjung tu. Anan terjadi suatu. Kalau keluar buah di dahan, di gagang kacang tu, buahnya teratur panjang ke bawah. Cuba kalau junjung tak ada. Buah tu melepe di tanah, nyopijak di kambing, nyopijak di ayam. Iya kan? Jadi suami itu junjungan, muliakan dia, ibu akan masuk surga. Baca Roma mulianya Ustaz. Nampar tamu jan citoko menyisihaninya orang gayanya. Awak sebagai suami betul loh Pak. Kamu boleh memarahi saya. Kalau kamu tidak bisa menahan emosi, tinjulah ambu asal tidak akan naik. Bila engkau boleh mencerca saya seenakmu, kalau saya salah, silakan menghina aku. Tapi kamu jangan memisahkan aku dengan orang tuaku. Karena dia yang mengandung aku 9 bulan. Dia yang payah kesakitan melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian ketika saya sudah lahir, dia yang mendidik saya. Sampai saya perguruan tinggi. Entah berapa tanahnya yang terjual. Entah berapa air susunya yang habis. Sehingga kalsiumnya berkurang. Orang tua saya yang perempuan itu sekarang sudah bongkok. Karena kalsium tulangnya hilang. Saya menyusu kepadanya. Jangan engkau coba-coba melarang saya kepada orang tua saya. Atau sebagai suami itu Pak. Ada orang yang takut di bini. Bapak bininya ya rancak dari Meriam Belina. Ya kan? Tahun 70-an minta film rancak tu ke Meriam Belina. Kalau kini lah bentuk taruh bawa lo tu mah. Dulu.
baca liat-caliak orang gaik dek takwik di bini kau sama je balui masuk luka. Luka tu pak kalau balui masuk ke dalam tak ada tempat keluar selain dari tempat masuk tadi. Tidak bisa nyo keluar seorang lain. Dikeluar ni orang lain. Kan hebat balui itu tuan licin, tapi asal masuk luka dah keluar lain. Acu itu je orang takwik di bini. Basi banam sedar rumah bini tu nak jalik orang gaik. Itu namanya orang Sumado masuk luka. Jadi kalau kita menghormati suami, hormati ibu yang melahirkannya. Kenapa? Dalam matematik 1 tambah 1 satu. Dalam matematik 1 tambah 1 2. Dalam suami istri tidak boleh 1 tambah 1 itu harus 1 hasilnya. Ibu suami, ibu kita. Mertua suami, mertua kita. Jadi kita berdua punya. Orang tua kita 2 jadi 4. Begitu juga kita pak. Itu kan ibumu. Lihatlah sendiri. Jangan seperti itu. Ibu mertua itu ibu kita juga. Nah, jadi ibu kalau ingin cepat masuk surga hormati suami. Nah, kalau layamu ibu ambo tunjukan, ada nang kambo tunjukan cik. Lemo ibu. Lai. Ada 4 opsi yang akan kita pilih. Pertama kita lihat dulu Nabi Nuh. Ini rumah tangga ini. Nabi Nuh sudah meramaikan masjid, membangun masjid, meramaikan masjid. Rumah tangga lagi. Kalau rumah tangga kau tidak aman, sulit juga pergi ke masjid. Kecuali Nabi. Nabi Nuh berapa berdakwah? 1000 tahun. Tapi orang yang masuk Islam hanya 40 pasang suami istri. Itu yang naik kapal. Nanamuh naik kapal tu kan nampak tu tu. Tak percaya nyo banjir kadang ketiba dah pak. Tu ada bukit nang kambo panjai aja. Mengambo ke naik kapal tu je. Ayang mau naik tu 40. 1000 tahun berdakwah 40 orang Islam dapat. Berapa mada orang tu pak. Hanya minta dari Nabi Nuh le. Iko mada dari Gajah Mada umat ambo kaya. Datanglah banjir. Boleh ke Allah. Bolehlah kapal tu. Nabi Nuh hanya minta lah pak. Ialah bosan yang gitu. Kalau Nabi meminta tu cepat dikabulkan Allah. Ya kan? Apa kata Nabi Nuh kepada istrinya? Kalau 1000 tahun umurnya, tu istrinya panjang umurnya. Ya kan? Dia ombak ketiba oleh dia dari tungku dapur ke keluar ye. Dari bawah kandang rumah ke keluar ye. Air laut ke melompek ke darat. Air dari langit ke diturunkan Allah berbentuk hujan lah. Labik siang malam. Nagari ko katarandam lay. Naiklah kata kapal udah ko dia. Awak lah lama suami istri dia lah baratus tahun. Salapik sakatiduran sabanta sekalang hulu. Baki wang jepung wang kabau tampak cik tampak berdua. Kalau pagi awak beralik memakai baju mama papa. Naiklah kata kapal ko dia. Dak lantai angkat udah mencari adinda beko di lamun nombak. Kalau ndak kamu masuk Islam mindak malah. Tapi kamu tu kan istri saya aja. Kalau Nuh nang kini lah lamonyo cari bini itu apa? Tapi Nabi Nuh tidak. Ya kan? Akad kau bininya kau Nuh. Wah angko kau rangke. Jo kapal buruang tu rangke lah. Ambo jangan ajak lo naik ke tele berangkai lah. Hilang ke kapal buruang tu. Ini saya tanya ibu-ibu. Kalaulah ada, ini kan tak mungkin lagi. Kalaulah ada nabi di zaman kita ini, ditakdirkan masih ada nabi sambungan selain dari Nabi Muhammad. Dapat ibu suami nabi, gadang tidak? Gadang manga nabi. Iya kan? RW suami ibu lah kadang nanti. Bu,
Suami ibu lah mengapi map segini ke mapai mak tu pakai stempel lah nampak demo. Bajunya lah baju PDA lo pakai telingo siko. Adolah namo siko di kota Sure provinsi Riau. Siapa suami ibu? Alun tahu le yo. Ayah si John kalau jadi RW. Ada kebanggaan tersendiri dalam hati Nabi ayah suami awak bapangke dalam kampung. Kan? Tapi kalau orang sudah tertutup pintu hatinya, ya kan, serapat-rapatnya Nabi suaminya, malah dia melawan suaminya itu. Jadi jangan ditiru istri Nabi. Nah, lah, ambil cerita je lain. Fir'aun. Tapi ini istrinya soleh. Namanya Ibu Aisyah. Maka sekarang organisasi Islam Muhammadiyah, kalau ibu-ibunya bernama Ibu Aisyah. Fir'aun itu kafir kejam. Ditawannya Bani Israel beratus-ratus tahun. Kemudian anak laki-laki Bani Israel yang malahir dibunuh. Puncak kezalimannya dia mengatakan dirinya Tuhan. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Ya kan? Faqul halaka illa anta zakka. Keceen kainyo pabilonyo ka membersihan diri. Ya kan? Fa'arahul ayatal kubra. Perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Nyo pelien dek Nabi Musa nyo lapen tungke di tangannya jadiulah. Apakah Fir'aun sadar? Tidak. Santiang lain kau main sihir ya. Hanya kecen sihir. Tapi Allah tidak mentakdir tu ulama luluannya dah. Belum tiba saatnya dia terzik. Bagi Allah bisa saja tu pak. Gak ada ulah tu nyululu Fir'aun tu. Pindah begitu. Akhirnya apa? Melihat mujizat Nabi Musa tu nyo masuknya Nabi Musa tangan ke dalam sakunya tu nyo kapi nyo ketiaknya. Keluar tangan tu bercahaya. Padih mata Fir'aun melihat. Banyak siang dia aja. Kan? Hebat nak tukang siang ni aja. Akhirnya apa? Fahasyara fanada. Dia kumpulkan tentaranya semuanya. Apa katanya? Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Itu Fir'aun itu Pak. Tapi istrinya Pak, melayaninya sebaik-baiknya ibu. Lahir batin. Dia layani istri suaminya itu sebaik-baiknya. Kalau nyoka memasak pagi itu bu, nyotanyoan kau danya lu, dafir, nangkalama samba dafir, ndak Firdaus do Firaun. Ibu leceh itu ke suami. Tanyoan ke memasak dulu jangan sembarang samba jadi boy. Nang kalama tu ndak nan maha do bu. Ya di kampung saya Pak di Waso. Dahulu orang kan bertanah jo tungku Pak. Akhirnya orang bertanah lah di dindiang saya. Ya kan? Adi jarangan tungku tigo tu adi cari kayu masih di pasilangan letaknya. Adi umpan je minyak tanah seketik di duit rapi. Nasi bertanah jo tungku tu periuknya kan periuk basi tabak. Itu lama jo karak-karaknya bu. Jo sama-sama lado. Kini ambo uji lado nan di blender digiliang, jo lado nan jo batu lado. Kame rasanya Pak nan digiliang jo batu lado. Awak bisa lo zikir sambil menggiliang lado tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau jo blender tak bisa zikir tak tairian awak. Ini bapak-bapak. Ya kan? Tak tairian awak. Lah, akalah digiliang lado tadi, kamu tak nak jo tungku. Air tu di kadang jo sandu namanya air didih. Sebenarnya air
Di kampung namanya Ayididi. Ayididi itu kan pakai tu. Di masuk Allah do nala pakai bawang, nala pakai dasun tadi cukui bumbu-bumbunya, pakai daun kunyit. Dibungkui jo daun diletak lo di piring. Diwoan dia teh nasi tu balik. Dia lawak kariang. Atu diwoan pario beko. Dimakan je itu. Itu pokoknya ndak bara tu. Tapi lama terhindar dari kolesterol. Ya kan? Jadi nan kalama tu ndak nan maha do. Tanyuan ke suami dulu. Sudah tu dia teh meja makan tu ada cambui kudo. Cambui untuk belakang kudo bendi tu anyo tanyo di Fir'aun tu. Aku nonyo cambui ko dia. Kalau ndak lama sambal lakak lambo jo cambui tu dah besok mau ubah lec. Ibu lec itu ke suami ibu. Apa ibu ke masuk surga tu? Istri Fir'aun tu nyubuhin dia Allah rumah dalam surga bu. Karena dia sangat hormat kepada suaminya. Walaupun suaminya kafir, tapi ketika dipaksa bertuhan kepada Fir'aun dia tidak mau. Dafir bukan Tuhan. Semua peraturan suami istri akan saya patuhi semua. Tapi kalau Dafir akan saya anggap Tuhan, itu tidak bisa. Daripada membawa bertuhan ke Dafir, caranya nembori gini. Itu lo kelemahan Fir'aun pak. Mandanga bininya minta cara itu langsung marete jangguit-jangguitnya. Manga minta cara dia dah sampai ke sini dia udah aja diulang itu 2 kali nak. Bininya tu nak tangguh rancaknya dan tak ada orang Pekanbaru ke serencaknya tu. Jadi mendengar cara itu nyata takui. Jadi orang kalau lah takui di bini pak tu lambat ke sansara jadi raja. Akhirnya Firaun ku ditelan Bu, lai teragaknya masuk surga. Pertama salat berjamaah, kalau ada wirid jangan lari po. Ada lo orang kau pak, sudah salat jamaah lari pulang. Ada tanya orang tak mendengar wirid. Itu kan ustaz nan di YouTube tu tiba. Kaji itu ke itu je tu nya. Nak ada tambahnya kaji itu terus. Iya kan? Kalau ustaz tu datang ke masjid, pitihnya tambah aja. Kalau awak pitih ke masjid, pitih awak kurang aja. Celengan jalan tadi kan yo kurang pitih awak tu. Apa nama isi celengan tadi? Tapi yakinlah pak, sehari, 2 hari, 3 hari, balasannya berlipat ganda dari yang bapak berikan itu. Rasakanlah. Bukan pahala saja dapat bersedekah itu, gantinya banyak dari duit itu sendiri. Maka kita jangan pelit. Tadi kalau jalan kota kan, bedanya sedekah jo infak tadi. Kalau sedekah bisa ditukar juga laba. Tak ada pitih tu awak galak saja. Itulah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau kotak infak tadi jangan galak saya ke kotak tu pak nak isi. Lalu kotak infak tadi muka awak tak isinya. Kan? Ada lo kawan nak buat calik pura-pura laloknya ketika tempat tu lalu. Alah terlampau kotak tu aja kau dia. Iko orang sempilik kariang. Allah pasti sempilik lo kayaknya. Kan? Ini sebab apa? Innas sakhiya qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa innal bakhila, orang yang bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar. Bini saya berang ke orang kikir kau pak. Jalai Allah bini awak. Coba pak kikir ke bini kau tak berang. Mula mau tanya anak ke orang piaman. Jo, ciri-ciri orang penciki itu jo. Hari hujan payungnya kapi je.
tak kaja ondanya iri. Kok kamakan gulai ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi ini lalu dia saji. Jadi kita jangan kemudian kalau ibu-ibu hormat kepada suami, kalau ingin masuk surga sekeluarga apa itu pula hormati istri awak. Kalau ada istri apa palupo pak jangan apa harinya. Misalnya apa suruhnya membeli tembakau di pasar, apa suka merokok je daun nanau, kan pakai tembakau tu, beli tembakau koyo bu, luponya, lagi beli bu, deh lupo dah, maaf ya dah, biarlah udah sepai, jam berang lo kenyo, orang rumah awak pelupo kau awak nomor untung pak, untungnya Pak Ustaz, ambo anak mana nomor 2 dulu lah ia sonsang. Lah tangguang sakitnya kecik ibu melayan anak sonsang tu doh. Kakinya dulu tersangkut lianya kuah. Masuk ambo ke dalam tu minta di bidan istri Ustaz sakit mana Ustaz. Datanglah ke dalam. Masuk ambo ke dalam. Maaf ambo ya dah kok mati ambo ya sakit mana. Lah tangguang sakit. Ala kadang anak sonsang tu umur 2 tahun nyalah anak lu sekali lah. Dek lah lupa sakit tadi. Atau mengkau sampai anak orang sawale ke apa? Karena bininya pelupo. Kalau ndak pelupo lah bini apa nyuci semua anak. Yang nak ke udah aja. Sakit beranak kemari udah nang kelamak sudah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Bapak Ibu, kan yo jo kecik ambo tadi waktu pendek, waktu isya lama masuk ambo jamak tadi jo saudara ambo Pak Bas. Kini kapailo ka bengke Fauzan le. Nan punya terapel PDA dan punya sekolah Irsyad di jalan apa tadi? Untuk itu ambo mohon izin ke pak ibu-ibu ku adonan salah atau sabui dia ambo tadi ambo minta maaf ya pak. Ambo lah gae na 71 kok mati ke ambo. Maafan ambo ya pak ya. Lede ke maaf ambo. Ibu-ibu ndak adonan salah. Ambo doakan ibu-ibu nama tanah untuk ambo tadi. Nyobu gulai kambing tak. Ya Allah ya Tuhan. Itu makanan favorit Nabi nan ini boy. Beliau kok kampungnya di Salimpawang betul sangkaj. Ya kan? Ini anak gulainya tadi gulai kambing tambah jo talu puyuh. Puyuh ko nan lun taurel lah besok lah ya bila-bila. Talu puyuh jo taruang. Tambah jo ikan siam tuanyang. Ya Allah ya Tuhan, masuk surga lah ibu nama tanah go ya Allah. Untuk nan sawananya nan nyagi makan di ibu tu ambo tu nyo. Ada nan lain-lain tadi itu selon tu dek tabau dia ambo tu tu. Ini ibu dan kau nak do ambo malah kau nyimbau orang makan. Itulah gunanya kalau kita dah kek jos. Jangan disumpah Ustaz lah. Nah, saya berangkat dulu ibu. Bapantun boje deh. Di mana letak jalan Katalu, dake simpang Padang Luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya jadi. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lapeh lah ambo juati nan suci je muka nan jadi. Ambo berkira lah deh. Assalamualaikum.